Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Ya, selamat bertemu kembali pada kajian jelang iftar Masjid Mutakin Perumahan Kasongan Permai. Ya, pada episode kali ini kita akan membahas hal yang sudah kita singgung ya sebenarnya di episode sebelumnya, dan waktu atau momen yang kita tunggu-tunggu pada bulan Ramadan setiap tahunnya, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya. Mungkin masih bersama kita Ustadz Imron Rosyid yang akan menyampaikan kajian pada sore hari ini. Mungkin sebagai pembuka, Ustadz, apa sebenarnya itu Lailatul Qadar dan apa maknanya seperti itu? Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat pada kita sekalian. Alhamdulillah kita sekarang memasuki 10 hari terakhir ya. Ya, memasuki malam-malam yang menentukan di dalam ibadah puasa kita. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Lailatul Qadar ya, di dalam surat Al-Qadar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian Allah bertanya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apa itu Lailatul Qadar? Kata Allah. Nah, Allah menjawab sendiri, Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfis syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Tidak langsung dijawab apa itu Lailatul Qadar. Ya, cuman disebutkan Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Artinya impact dari Lailatul Qadar, nilai dari Lailatul Qadar itu adalah punya nilai yang 1000 bulan. Nah, cuman nanti di ayat yang lain, di surat Al-Qadar, surat Ad-Dukhan ya, di sana dijelaskan bahwa Lailatul Qadar inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Jadi pengertian Al-Qadar ya. Kalau dari gramatika bahasa yang namanya Al-Qadar itu ya bisa bermakna apa itu? Penetapan ya. Qadar ya, menetapkan, qadar menentukan, yang mengatur ya. Lailatul Qadar itu ya, dipahami sebagai Allah yang menetapkan, menentukan perjalanan manusia, apa yang dirasakan oleh manusia. Yang kedua, qadar itu ya tadi diterangkan di dalam surat Ad-Dukhan, kemuliaan, mubarakah ya, yang banyak berkah ya. Tapi qadar juga bisa berarti sempit ya. Karena kalau di dalam surat Al-Qadar tadi kan tanazzalul malaikah, bayangkan ya, tanazzalul malaikah, malaikat turun ya. Waruh, dan juga malaikat Jibril sebagai penghulunya, pemimpinnya. Kita bisa membayangkan berapa juta malaikat ya, yang ada di langit itu ketika Lailatul Qadar mereka turun, sehingga di bumi, di langit dunia ini seakan-akan dipenuhi oleh malaikat yang semua turun ya. Tanazzalul malaikat waruh fiha bi'izni rabbihim, dengan izin Allah ya. Nah, semua hadir di dunia ini untuk apa ya? Ya mendoakan lah ya, mendoakan orang-orang yang beribadah pada saat itu. Itulah makanya kemudian Lailatul Qadar itu dinilai lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kan 83 tahun 3 bulan. Ya, nah, itu kalau diukur dari ukuran waktu ya. Ini jadi masa itu 1000 lebih. Nah, makanya begitu ya
mulianya malam itu, begitu dahsyatnya malam itu, ya, segala ibadah yang kita lakukan di malam itu insya Allah akan dinilai oleh Allah berlipat. Berlipat. Kayak misalnya kalau sholat tadi ya, kita bicara tentang sholatnya. Sholat itu kalau di rumah hanya 1, di masjid 27, itu kan nilai kan ya. Allah memberikan nilai. Jadi setiap amal itu kan diberi imbalan ya, ajrun, di pahala itu kan asyru amsalnya 10 kali. Di hari-hari biasa kita tuh kalau beramal sekali dikasih 10 gitu. Tapi kalau kita bermaksiat itu ya cuma dinilai 1 gitu. Nah, dinilai 1. Ya, kecuali kalau maksiatnya terus-terusan banyak. Nah, itu nanti kalau dibandingkan dengan ketika di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu pahalanya tak terhingga. Kenapa tak terhingga? Kan as-saumuli, kalau di dalam hadis itu kan as-saumuli wa ana ajzibi. Allah mengatakan kullu amali ibnu Adam, amal setiap ibnu Adam itu akan dilipatkan 10 sampai 700. Nah, kecuali puasa. Kalau puasa aku yang akan menilai. Jadi Masya Allah, maka kalau kita puasa dengan niat ikhlas karena Allah semata, ya, kita taat, patuh, tidak melakukan maksiat, kita tidak berbuat yang aneh-aneh, ya, insya Allah Allah akan melipat gandakan. Nah itu nanti kalau di Lailatul Qadar akan berlipat lagi. Masya Allah. Belum nanti kalau tempatnya. Jadi kan tempat itu kan tadi di kapan kemarin kita sudah bicara tentang tempat kan, berdoa tempat itu kan. Jadi tempat itu kalau di Masjidil Haram 100.000 kali sholat. Bayangkan sekarang. Kamu bisa membayangkan berapa ribu itu kan nilai dari Lailatul Qadar. Gitu. Baik. Masya Allah. Jadi luar biasa ya. Nilainya belum makna ya tadi. Tadi di awal disebutkan nilainya dulu, kemudian baru maknanya gitu di surat Al-Qadar. Masya Allah. Jadi malam Lailatul Qadar ini di mana malam nilai ibadah kita itu dilipat gandakan sampai mungkin tidak bisa dihitung dengan angka-angka manusia juga ya Ustaz. Iya. Masya Allah. Kemudian tadi kan disebutkan bahwa pada malam Lailatul Qadar itu Quran diturunkan ya Ustaz. Iya. Nah, sedangkan Quran itu kan sudah diturunkan sekian abad yang lalu ketika masa Rasulullah, masa Nabi Muhammad SAW. Tapi apakah Lailatul Qadar itu hanya ada pada masa itu atau sampai sekarang itu setiap tahun ada Lailatul Qadar, Ustaz? Iya. Memang kalau kita melihat dari sisi sejarah yang namanya turunnya Al-Quran itu ya dulu ya. Iya. Ya. Tapi Allah masih memberi kesempatan kepada manusia, sebagaimana Al-Quran ini kan berlaku untuk sepanjang masa sampai kiamat, sehingga surat Al-Qadar tetap berlaku ya. Artinya ya setiap Ramadan itu akan memberikan berkah ya. Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Nah, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran ya. Jadi Quran memang dulu ya, kalau dari sejarah memang begitu. Bahkan kalau kita bicara tentang Quran itu kan tidak sekaligus datang, bertahap ayat per ayat itu turunnya sampai 23 tahun ya, 23 tahun Al-Quran itu turun semasa itu baru lengkap ya setelah di Arafah itu al-yauma akmaltu lakum dinakum itu. Nah, kemudian Al-Quran sudah lengkap, tapi Allah masih akan mengajar kepada manusia ya. Jadi manusia masih akan diberi pemahaman. Nah, itu pemahaman yang diajarkan Allah kepada manusia itu nanti kan bertahap juga ya. Sebab Allah menurunkan Alkitab sebagai hikmah ya, sebagai hikmah.
Maka lah hikmah itulah yang nanti akan kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran. Ilmu dan hikmah. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ya, jadi Allah akan memberikan hikmah. Barang siapa yang mencari hikmah, maka Allah akan memberikan hikmah itu pada yang dikehendaki. Jadi pemahaman tentang hikmah, ilmu pengetahuan pun sampai sekarang juga berkembang karena Al-Quran ini. Ya. Bahkan masih ada ilmu-ilmu yang belum terungkap sampai saat ini. Nah, jadi masih ada hikmah yang belum. Jadi di balik Al-Quran itu sebenarnya ada hikmah tadi, ya. Di samping berkah yang mengandung berkah, jelas kan, berkah, rahmat itu, ya. Itu, ya. Jadi makanya kalau dikatakan wahadza dzikrun mubarakun anzalnahu. Jadi inilah zikrun mubarak, ya. Jadi Al-Quran itu pengingat, kan, sebagai pengingat yang mempunyai berkah yang selalu diturunkan kepada manusia. Baik. Jadi Lailatul Qadar itu ada setiap tahun ya Ustaz? Ada. Tidak hanya pada saat Quran diturunkan saja. Kemudian kan ini Lailatul Qadar diturunkan setiap tahun, berarti termasuk tahun ini juga ya, insya Allah Ustaz? Insya Allah ada. Insya Allah. Nah, kan kita sebagai umat Muslim juga berlomba-lomba untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, tapi bagaimana kita tahu bahwa kita mendapatkan Lailatul Qadar atau tidak gitu Ustaz? Apa ciri-cirinya, apa tanda-tandanya seperti itu? Ya, semua orang memang tidak tahu kapan Lailatul Qadar, ya. Nabi saja juga tidak diberitahu, ya, tidak diberitahu kapan Lailatul Qadar itu. Nah, cuman memang Nabi memberitahu dengan isyarat, ya. Jadi ketika ditanya, ya, ada di Ashrul Awakhir, di 10 hari terakhir. Nah, kemudian ditanya lagi kapan lagi, dipersempit lagi, ya, di malam-malam ganjil gitu, ya, di malam-malam ganjil. Jadi itu soal apa waktu lah. Kalau kemudian ditanya tentang apakah saya mendapat atau tidak, masing-masing kita tidak bisa menjawab apa. Namun paling tidak, ya, orang yang artinya kalau orang yang memang ingin memperoleh Lailatul Qadar, tentu ada upaya yang sungguh-sungguh dengan tadarruk, khusyuk tadi, ya, bermunajat, kemudian memperbanyak. Jadi di malam itu, ya, kan Al-Qadar itu menetapkan penentuan, ya. Jadi di dalam Al-Quran di surat Ad-Dukhan itu kan dikatakan bahwa fiha yufraku kullu amrin hakim, ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundzirin fiha yufraku kullu amrin hakim, ya. Yufraku itu kan farkun itu membagi-bagi, ya, memilah-milah, ataupun, ya, kalau di sini silakan menjelaskan segala urusan ini. Jadi Allah akan makanya ada yang sampai mengatakan bahwa ada malam Lailatul Qadar itu, ya, dikatakan di surat Ad-Dukhan ini fiha yufraku kullu amrin hakim, ya. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Termasuk di dalamnya adalah bahwa kalau pada malam itu hamba-hamba Allah memohon doa, maka insya Allah doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab di dalam satu hadis itu dikatakan la yazidu fi umrin illal bir, ya. Tidaklah menambah umur itu melainkan dengan kebaikan. Jadi kalau kita mau umur kita panjang, ya, banyak berbuat baik. Nah, itu insya Allah umur kita panjang. Wala yaruddul qadara illa du'a, ya. Dan tidaklah bisa merubah takdir itu melainkan dengan doa.
Nah, kalau doa itu dipanjatkan di malam Lailatul Qadar, ya, doa yang penuh harap, ya, khusyuk, insya Allah apa yang telah ditakdirkan oleh Allah misalnya kan, itu bisa kita rubah sesuai dengan harapan kita. Nah, itu. Jadi selagi kita tidak berbuat maksiat, ya. Jadi wa innar rajula la yukhramur rizqa lil khati'ah ya'maluha. Jadi sesungguhnya seorang itu diharamkan rezekinya karena dosa-dosa yang dilakukan. Ya, makanya kalau kita minta rezeki tapi kita masih berbuat dosa, ya bisa itu tidak bisa terkabulkan rezekinya. Makanya kalau kita mau minta rezeki, ya berdoalah dan ya, jangan kita berbuat maksiat. Insya Allah kita akan dikabulkan doa kita. Nah, termasuk di malam Lailatul Qadar itulah ya malam di mana Allah akan menyampaikan kebijakan yang bagi manusia yang memohon kepadanya. Baik. Masya Allah. Di salah satu waktu yang paling afdal untuk berdoa gitu. Iya. Dan dalam satu ayat tadi disebutkan bisa mengubah takdir di antaranya. Baik. Mungkin ada tambahan lagi Ustaz? Cukup. Baik, terima kasih banyak Ustaz Imron sudah menyampaikan materinya terkait dengan malam Lailatul Qadar. Ya, semoga kita semua bisa mengambil pelajaran darinya dan senantiasa, karena ini sudah memasuki 10 malam terakhir yang dalam salah satu riwayat itu disebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu adanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Mari kita bersama-sama berlomba-lomba untuk meraih Lailatul Qadar ini. Baik, sekian dulu episode kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan melalui nomor yang ada di kolom deskripsi ataupun melalui kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.